Halo, shalom saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya dalam Mutiara Malam hari ini. Sebuah kesukaan untuk kita sekali lagi diisi akan kebenaran firman Tuhan ya. Saudara, mari kita siapkan hati kita dan berdoa. Kami bersyukur untuk malam ini ya Tuhan. Kami berterima kasih. Biar hati kami Engkau temukan sebagai tanah yang subur, yang akan siap diisi oleh benih firman-Mu. Dan biar Engkau buka pikiran hati kami untuk kami mengerti lebih lagi. Dan memiliki Tuhan kedalaman untuk masuk di dalam penyembahan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, bangunkan setiap kami dan kuatkan setiap kami ya Bapa. Biar cinta kami semakin hari Engkau temukan semakin bertumbuh. Terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang terkasih, malam hari ini sebuah kerinduan saya untuk kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, yaitu sebuah penyembahan yang benar ya. Sekali lagi saya yakin bahwa umat percaya kita sangat familiar dengan kata penyembahan. Namun izinkan saya untuk membawa kita lebih lagi masuk dalam sebuah kebenaran. Apakah penyembahan yang benar ya? Dan bagaimana kita sebagai umat percaya punya penyembahan yang benar? Karena saya yakin bahwa penyembahan itu banyak di dunia. Tetapi penyembahan yang benar itu adalah penyembahan yang sangat bisa bahkan menyentuh hati Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama untuk bisa mendapatkan pengertian yang benar sehingga kita boleh mempraktekkan dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, saudara perlu ketahui bahwa kata menyembah itu banyak diambil, atau kata dari penyembahan itu banyak memakai beberapa kata Yunani, baik itu sebomai, doxa, letrewo, eusebo, ektelor, tresia, dan juga proskuneo. Namun saudara, beberapa kata Perjanjian Baru ini salah satu kata yang sering dipakai di dalam khususnya Perjanjian Baru mengungkapkan mengenai penyembahan, itu sering memakai kata proskuneo. Bahkan lebih dari 70% kata penyembahan memakai kata ini, yaitu proskuneo. Ya, saudara, saya rindu untuk setiap kita mulai malam ini akan tangkap intisari. Penyembahan yang dipakai di Alkitab itu sangat banyak, bahkan menekankan kata proskuneo, diambil dari kata itu. Nah, saya mau bawa kita untuk melihat dalam Yohanes 4 ayat 23 hingga 24. Yohanes 4 ayat 23 hingga 24 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saya ulangi, ayat 24 jelas berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, kata proskuneo di sini itu memiliki arti yang sangat dalam. Ya, saya rindu saudara, mari ambil perhatian dan ambil berat supaya perubahan terjadi dalam hidup kita. Bagaimana cara kita menyembah Tuhan? Jikalau kita sudah tepat, biar cara itu semakin kita pertahankan dan semakin kita pertumbuhkan. Nah, mari kita akan masuk apa arti proskuneo. Proskuneo itu memiliki arti yang pertama, yaitu mencium. Ya, dari kata Yunani yang memiliki makna mencium. Yang namanya mencium itu saya percaya kita semua paham, tidak bisa dilakukan dengan jarak jauh, betul saudara? Ya, pasti harus dilakukan dengan jarak yang dekat. Ya, dan inilah kata yang dipakai dalam penyembahan. Mari kita menyembah Tuhan dengan kata proskuneo, yaitu apa? Mencium. Sebuah gambaran keintiman, kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini merupakan sebuah penyembahan yang berbeza. Kalau mungkin selama ini saudara kau menyembah Tuhan, kau merasa Tuhan begitu jauh. Mulai malam hari ini mari kita berubah.
Saat engkau menyembah Dia, mari sembah Dia seperti Dia begitu dekat dengan engkau. Engkau harus punya sebuah keintiman. Ada amin, saudara? Sebuah gambaran penyembahan pada masa atau digambarkan di Pondok Daud. Ya, kenapa Pondok Daud itu adalah sebuah penyembahan yang dekat dengan Tuhan? Karena saat itu tabut perjanjian ada dalam satu ruangan, dan pemuji pemenyembah itu mereka bersama-sama menyembah dalam keintiman. Oleh karena itu saya mendorong setiap kita, mari kita belajar untuk kita punya penyembahan itu intim dengan Tuhan. Kita belajar melakukannya dengan sebuah ekspresi apa? Engkau mencintai Tuhan. Saudara tahukah bahwa saat Daud membawa khususnya tabut, ya, memindahkan tabut, dalam satu ayat menyatakan bahwa saat memindahkan tabut hari itu Daud sampai menari-nari, saudara. Betul? Bahkan maaf kata, karena Alkitab berkata menari dengan sungguh-sungguh. Mungkin bisa saja orang melihat tidak bagus, gerakannya begini, tidak sopan. Tetapi Daud hari itu menari karena dia mengekspresikan betapa dia mencintai Tuhan. Dan malam hari ini, mari bangun penyembahanmu karena ekspresimu mencintai Tuhan. Saudara, yang kedua artinya yaitu apa? Sebuah ciuman digambarkan, arti kedua yaitu seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Kata proskuneo itu berasal dari kata pros, yaitu artinya kedekatan, dan kuon itu sebetulnya anjing. Jadi kalau digabungkan itu gambaran seperti anjing menjilat tuannya, saudara. Ini adalah gambaran sebuah penyembahan di mana Tuhan rindu kita itu seperti datang, ya. Kita digambarkan seperti anjing. Saudara tahu, Anda yang punya anjing, Anda sangat memahaminya. Jika Anda tidak punya anjing, saya mau bagi tahu bahwa anjing menunjukkan sebuah cinta kepada tuannya, cinta kepada pemiliknya. Ketika pemiliknya baru datang saja, dia akan menggonggong dan mulai dia menjilat dan mencium tangan tuannya. Saudara, penyembahan yang benar di hadapan Tuhan, mari kita ekspresikan. Digambarkan proskuneo, dari kata proskuneo yaitu anjing yang menjilat tangan tuannya. Ini sebuah ekspresi kasih. Ini ekspresi apa, saudara? Kesetiaan. Sebuah ekspresi ketaatan juga. Di dalam penyembahan kita harus punya yang namanya ekspresi perendahan hati. Perendahan diri seperti hamba kepada tuannya. Ya, wow, luar biasa. Bahkan yang luar biasa di sini dikatakan apa, saudara? Bahwa hubungan ini menggambarkan kita seperti kita kepada Tuhan kita. Kita jangan punya hubungan dengan Tuhan kita itu kaku, atau dengan Tuhan kita itu tukul, ya, sejuk. Saat engkau menyembah, saya mau mendorong mulai hari ini, punyalah penyembahan yang begitu menggetarkan hati Tuhan. Ada amin? Engkau menyembah dengan hati. Saudara tahukah bahwa sebuah kehubungan atau sebuah hubungan intim, ya, itu harus diekspresikan. Betul, saudara? Kalau Anda mencintai seseorang, maka biasa seseorang harus mengekspresikan cintanya. Sama dengan kita, ketika kita mencintai Tuhan, maka engkau memuji, menyembah Dia. Engkau tidak perlu malu mulai hari ini. Ekspresikan cintamu. Amin. Nah, di saat kita menyembah, sekali lagi kita ekspresikan cinta kita. Kita ekspresikan juga bukti cinta kita dengan apa? Jelas, dengan taat, ya. Dan arti yang ketiga, makna yang ketiga, proskuneo ini berbicara yaitu apa? Bersujud, tersungkur dengan sebuah pujian penghormatan. Kata ini mengingatkan bagaimana kita digambarkan itu punya sebuah penghormatan, pemujaan kepada Tuhan yang ajaib. Kalau engkau itu proskuneo dengan Tuhan, saya yakin ketika engkau menyembah Dia, engkau gak perlu malu. Ada amin, saudara? Engkau tidak perlu takut. Mulai hari ini bangun penyembahanmu yang intim dengan Tuhan. Bangun penyembahanmu di mana engkau tidak melakukannya dengan malu, sebab engkau mencintai Dia. Saya bawa saudara melihat dalam kitab Wahyu pasal yang keempat,
Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 11 berkata, dan setiap itu mempersembahkan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Dia tahta itu, dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 10 berkata, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat ini ajaib, dilanjutkan. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu, sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara perhatikan baik-baik, pada ayat yang ke-10 tadi berkata, 24 tua-tua itu tersungkur di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Mereka proskuneo kepada Yesus. Dan saudara, apa yang terjadi? Bahwa hari itu, saat mereka menyembah, dikatakan bahkan mereka melemparkan mahkotanya. Wow, saudara, ajaib. Dikatakan bahwa mereka menyembah Dia, dan dikatakan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Saudara, itu berbicara apa? Saat mereka melemparkan mahkota, itu sebetulnya berbicara apa? Mereka menghormati. Mereka itu berbicara mahkota, itu berbicara kehormatan. Jadi mereka melemparkan mahkota itu, mereka mempersembahkan kehormatan mereka kepada Tuhan. Dan saya mau berkata, itulah proskuneo. Bolehkah kita melemparkan mahkota kita? Semua apa yang kita miliki secara khusus, bisakah kita melemparkan, yaitu apa? Kepandaian, ketenaran, nama kita. Saat engkau menyembah Tuhan, engkau begitu mengekspresikan cintamu, engkau tidak akan malu. Saudara tahu Daud, hari itu dia sudah raja, tetapi saat dia menyembah Allahnya, Daud begitu proskuneo kepada Allahnya. Dia tidak malu-malu untuk menari di depan umum, dan dia sampai selesai yang namanya tabut tiba pada tempatnya, dia baru berhenti, sekalipun istrinya pun komen. Waktu dari kejauhan istrinya melihat, kenapa suamiku begitu memalukan. Tetapi pandangan Daud berbeza. Ketika Daud proskuneo kepada Allah, Daud lemparkan mahkotanya. Dia tidak pusing orang cakap apa, yang penting dia mencintai Tuhan. Ada amin? Kalau kita tahu bagaimana itu tanda kerendahan hati, kalau kita tahu bagaimana merendahkan diri kita di hadapan Raja, saudara, saya mau berkata, Tuhan pasti promosikan hidupmu. Dari akar kata ini kita harus menyadari bahwa penyembahan adalah sebuah ekspresi cinta. Ini adalah sebuah ekspresi keintiman dengan Tuhan, yang itu bahkan terlibat di dalamnya tubuh, jiwa, dan roh, pikiran kita. Nah, saudara, saya mau bawa kita melihat dalam Perjanjian Baru, Lukas 10 ayat 27 berkata, jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi Tuhan. Hari itu Tuhan mengingatkan kita harus mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan akal budi atau pikiran kita. Nah, ini berhubungan sekali dengan perintah Tuhan yang ditulis dari khususnya oleh Paulus dalam Roma 11 ayat 36 dan Roma 12 ayat 1. Saya baca terlebih dahulu Roma 11 ayat 36. Alkitab berkata, sebab segala sesuatu, perhatikan, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Paulus mengingatkan buat jemaat di Roma hari itu, sebab ya ada sebabnya. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Nah, kemudian masuklah perintah pada Roma 12 ayat 1. Dikatakan sebab semua segala sesuatu dari Dia. Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara, saya mau membawa kita lebih dalam. Jadi sebuah penyembahan yang benar itu apa? Sebuah penyembahan yang benar itu merupakan sebuah penyembahan di mana totalitas, ya sekali lagi, sebuah persembahan totalitas seluruh kehidupan kita sebagai korban yang harum bagi Tuhan. Katakan amin. Saat engkau punya cinta kepada Tuhan, engkau mengekspresikan kepada Dia. Tetapi bukan hanya ekspresi saja, tetapi ada tindakan dengan menghidupi hidupmu. Engkau berikan total bagi Tuhan. Engkau persembahkan hidupmu bagi Tuhan. Nah, sekarang saya mau bawa kita contoh praktis apa yang kita bisa dapatkan dan kita mau punya penyembahan yang benar. Yang pertama, jelas penyembahan itu harus dibangun dengan persekutuan dengan Tuhan. Hari-hari ini saya mendorong setiap saudara yang live dan dimanapun Anda berada. Mari saudara, kita tekankan yang namanya membangun persekutuan dengan Tuhan. Betapa pentingnya, ya, pentingnya senantiasa untuk kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena tanpa hubungan intim dengan Tuhan, tanpa hubungan intim dengan Roh Kudus, sebenarnya kita punya hidup akan kosong, saudara. Ya, kalau engkau hanya bekerja, ya bekerja, bersekolah, sekedar bersekolah, engkau melakukan ini dan itu tanpa persekutuan dengan Tuhan, maka tanpa engkau sadari, satu hari engkau akan mengalami kekeringan. Karena Tuhan mendesain kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Dan di dalam roh kita perlu punya sebuah hubungan juga dengan kuasa yang lebih besar. Oleh karena itu malam hari ini saya mendorong setiap kita, mari bangun persekutuan dengan Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan tidak cukup sekali seminggu waktu Anda pergi gereja, ya. Bahkan ada yang sekali sebulan, wow. Ada bahkan lebih mengerikan, sekali setahun. Wow, saudara, saya mau berkata, Anda sadar tidak sadar, cepat atau lambat rohmu akan mati. Tetapi kita didorong, mari bangun persekutuan dengan Dia senantiasa. Ya, kita harus melakukannya konsisten. Katakan amin. Setiap saat, setiap hari. Ya, mari bangun seperti jasmani tubuh kita. Kita perlu makan 3 kali sehari. Apalagi roh kita. Ada amin, saudara? Anda perlu makan firman. Anda perlu menyembah saat engkau pergi bekerja, sebelum saat engkau balik pulang. Mari bangun penyembahanmu dengan Tuhan. Ada amin. Mari bangun persekutuanmu dengan membaca firman, memuji Tuhan di kereta, dimanapun. Ya, hari-hari ini kita hidup dengan teknologi yang sangat menolong kita untuk kita dekat dengan Dia. Seperti malam ini, saat Anda begitu letih, tinggal on Mutiara Malam. Anda diberkati, ada amin. Ya, mari cari cara-cara membangun rohmu. Mari pakai banyak cara, saudara, membangun persekutuanmu. Dalam Markus 1 ayat 35, ini salah satu kunci kekuatan. Waktu Yesus di bumi, Alkitab bahkan berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, Yesus memberikan teladan buat kita betapa hubungan dengan Bapa itu penting. Ada amin. Betapa persekutuan dengan Bapa itu penting.
Ketika awal pagi, jika engkau bangun, nomor satu kan Tuhan. Ya, nomor satu sembah Dia. Anda boleh berdiri, Anda boleh berlutut pakai banyak cara. Mari ekspresikan cintamu. Bahkan saya mendorong kalau pagi hari sangatlah baik kalau Anda menyembah dengan suara kedengaran. Katakan amin. Haleluya. Yes. Pastor, susah, mata berat. Karena susah itulah kita perlu mendidik yang namanya daging kita. Amin saudara. Kalau bukan hari ini engkau mendidik dagingmu, one day dagingmu akan menguasai hidupmu. Alkitab berkata roh memang penurut tapi daging lemah. Oleh karena itu kita perlu didik daging kita. Ya, coba katakan buat saudaramu, buat keluargamu, bagi tahu mereka. Jom kita teriak sama-sama. Ya, tapi sekali lagi Anda bijak. Mari pakai suara kedengaran menyembah Dia. Haleluya, ya. Mari pakai suara kedengaran bermazmur bagi Dia. Engkau baik Tuhan. Engkau ajaib, engkau luar biasa. Kalau engkau tertekan, katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Ada amin. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Ya, pada hari itu juga kehidupan Daud juga sama, saudara. Bahkan dikatakan Alkitab mencatat Daud itu bahkan dalam tujuh kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Ya, dalam Mazmur 42 ayat 9 dikatakan, pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Wow. Mau saudara berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita belajar seperti Daud. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Dia rindukan Tuhan. Bahkan ada ayat berkata bahwa lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 tahun di tempat lain. Daud itu menulis Mazmur, bahkan Mazmur sebagian besar keluar dari hidup Daud. Karena apa saudara? Karena sebuah hubungan dengan Dia. Daud punya proskuneo dengan Tuhan, ya. Bahkan Daniel, Alkitab mencatat dalam 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa dan memuji Allah. Saudara, mari bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Mari bawa hatimu dengan Dia. Bahkan saat engkau bekerja, jika di tempat kerja engkau mengalami stres, mulai sembah Dia, mulai baca firman, pakai pedang roh. Saya mau berkata hari-hari ini kita akan menghadapi ada banyak jabaran. Tanpa kita punya persekutuan dengan Tuhan, saya mau berkata, saudara, kita akan mudah akan dilenyapkan, mudah dilemahkan, mudah akan habis. Mari bangun persekutuan, mezbah doa bersama suami, istri, anak-anakmu di rumah, supaya rumahmu dipenuhi dengan atmosfer sorgawi. Ada amin? Maka akan ada open heaven. Maka berkat Tuhan tercurah. Malaikat boleh turun naik di atas keluargamu. Saudara, saya percaya dengan adanya proskuneo dengan Tuhan, engkau akan menikmati Dia lebih lagi. Amin. Yes. Kenapa kita penting untuk menyembah Dia? Kenapa penting kita punya persekutuan dengan Dia? Sebab saya mau berkata, itulah gaya hidup kita nanti di sorga. Saudara, saya mau berkata, kita di bumi ini sementara. Satu hari kita akan kembali ke sorga. Dan di mana kita harus siapkan diri kita. Ya, ketika harinya tiba, kita semua akan bersama dengan Tuhan, bersorak, memuji, menyembah Tuhan. Jadi kita perlu latihan saat di bumi. Yesaya 66 ayat 22 dan 23 berkata, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu, dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita punya penyembahan hari-hari ini sebagai persiapan kita, saudara. Amin.
Yang kedua, bagaimana kita mengekspresikan penyembahan yang benar? Penyembahan yang benar itu juga merupakan sebuah korban hidup kita. Sekali lagi saya mau berkata, Anda mau membangun penyembahanmu dengan benar, itu harus merupakan ekspresi korban dari hidup kita. Orang yang menyembah Allah pasti memiliki kerendahan hati dan pengabdian. Kenapa? Karena saat kita menyembah Dia, maka karakter Tuhan yang kita sembah akan transfer dalam hidup kita. Saat kita menyembah Dia, semua yang kotor dari hidup kita akan dibersihkan. Saat kita menyembah Dia, semua yang sakit akan dioperasi Tuhan dari hidup kita. Mari sembah Tuhan, saudara. Penyembahan yang benar itu merupakan korban di hadapan Tuhan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran menunjuk pada sikap batin, ingat, dan sikap hati yang harus diekspresikan dari hidup sehari-hari. Kita bukan hanya melakukan penyembahan hanya sekedar kebiasaan, ya. Bahkan saat engkau pergi ke gereja, saat di rumah, jangan jadikan itu kebiasaan. Tapi penyembahan yang benar itu harus hidup. Dengan cara apa? Kita menghidupi firman. Dengan kita punya hidup yang penuh dengan pengabdian. Saudara, saya mau berkata, penyembahan yang benar itu juga mencakup sebuah pengabdian. Kata pengabdian itu dari akar kata abdi, hamba. Orang yang mau punya penyembahan yang benar, dia harus bisa jadi hamba. Ada amin, saudara? Dan kata mengabdi ini sangat penting di dalam kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat kita berjalan ikut Tuhan. Banyak orang Kristen tidak biasa untuk mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Yang pertama, kita perlu mengabdi kepada Tuhan. Hidup kita perlu abdikan kepada Dia. Tapi saat kita di bumi, kita juga perlu mengabdi. Yang kedua, kepada orang tua. Saudara, Anda yang masih punya orang tua yang hidup, saya mau mendorong setiap saudara, mari belajar punya pengabdian kepada orang tua. Ada amin? Efesus 6 ayat 1-3 berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, saya sangat percaya bahwa setiap orang-orang yang taat hormat kepada orang tua, mereka akan mendapatkan yang namanya berkat, yaitu apa? Berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kata berbahagia ini dari kata blessed, Anda diberkati tubuh, jiwa, dan roh. Mari belajar hormati orang tuamu. Mari belajar hargai orang tuamu. Jangan pernah engkau komplain dan melihat sisi negatif kelemahan dari orang tuamu. Ada amin, saudara? Dalam Alkitab ada seorang yang jelas sekali tidak menghormati orang tuanya, yaitu Ham, anak dari Nuh. Waktu saat itu Nuh, ya saudara, pernah dalam satu kisah di mana saat Nuh menuai anggurnya, kebun anggurnya itu banyak tuaian, dan waktu itu Nuh adalah pemilik kebun anggur pertama. Nuh sempat minum anggur atau makan anggur dan sampai hari itu dia mabuk. Saat dia mabuk, dia telanjang. Alkitab berkata ada Sem, Ham, dan Yafet anaknya. Tapi perhatikan, hanya Sem dan Yafet lah yang menutupi semua aib dari Nuh. Tapi Ham menjadi anak yang bahkan mempermalukan ayahnya. Saudara, Alkitab berkata apa? Hari itu sampai hari ini, Ham, suku Ham, keturunannya mendapat kutuk. Tidak ada berkat. Sahabat Tuhan dimanapun kau berada, saya mau mendorong, izinkan saya juga menasehati, jangan pernah sakit hati, jangan pernah kecewa, jangan pernah menyimpan akar pahit dengan orang tuamu. Ada amin? Belajar hormati dia. Mari taat orang tuamu.
Karena Alkitab sendiri yang berkata, maka engkau akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya seringkali bahkan cukup banyak melihat kehidupan orang-orang yang tidak menghormati orang tua. Saudara, saya mau berkata, sepandai-pandainya mereka punya hidup yang tidak diberkati. Mungkin secara ekonomi mereka ada, tetapi hidup mereka tidak berbahagia. Tapi saya juga melihat dan menemukan ada ramai orang-orang yang menghormati orang tuanya, bahkan orang tua yang sangat sederhana, menyenangkan orang tuanya, melayani orang tuanya, mengabdi kepada orang tuanya. Dan mereka-mereka yang awalnya mungkin hidupnya sederhana, tapi menjadi diberkati. So malam hari ini, bagaimana ekspresi penyembahan yang benar? Saat Anda mengabdi ke Tuhan, Anda juga perlu mengabdi kepada orang tua. Ada amin? Yang ketiga, kita juga perlu mengabdi kepada siapa? Belajar mengabdi kepada pimpinan saudara. Di mana Anda digembalakan dalam gereja lokal, belajar mengabdi kepada gembalamu, belajar mengabdi kepada pemimpin otoritas di atasmu. Karena ini adalah Alkitabiah. Dalam khususnya firman Tuhan berkata, taatilah pemimpinmu, ya saudara. Dikatakan dan tunduklah kepada mereka. Wow, saudara perhatikan betapa pentingnya kita taat. Dikatakan apa? Taat dan tunduk, saudara. Ketika Anda taat dan tunduk, ya, khususnya Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Dikatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, saudara perhatikan. Mari belajar punya pengabdian kepada Tuhan, kepada orang tua dan pemimpinmu. Bagaimana engkau punya penyembahan yang benar ketika engkau tidak bisa mengabdi kepada otoritas di atasmu? Bagaimana engkau punya penyembahan yang benar ketika engkau tidak bisa tunduk, ya, kepada pemimpin di atasmu? Karena saya percaya bahwa pengabdianlah yang membuat orang itu bisa berakar kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ada amin, saudara? Ya. Kita lanjutkan. Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Nah, keadaan ini juga sama yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi bangsa Israel hari itu, mereka belajar, mereka dididik untuk punya sebuah penyembahan yang benar. Yesaya 29 ayat 13 berkata, oleh karena bangsa ini datang dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, saya berdoa malam hari ini, jangan sampai engkau punya penyembahan itu hanya lip service. Jangan sampai kau punya penyembahan itu hanya sekedar keluar dari mulut kita. Tapi biar penyembahanmu itu menjadi penyembahan yang benar ketika engkau ekspresikan dengan hidupmu sehari-hari. Ada amin? Ingat, yang kedua, penyembahan yang benar adalah korban hidup. Mungkin engkau perlu berkorban untuk bisa menerima orang lain. Mungkin engkau perlu berkorban untuk bisa memberkati, melepaskan berkat untuk orang lain. Saya diberkati sebuah lagu yang berkata, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin, saudara. Kau ciptakanku dalam kemuliaanmu. Jadi hidup kita, hidup saudara adalah penyembahan.
Kalau kita bisa hidup hari ini, saudara, saya mau berkata, itu semua karena anugerahnya. Amin. Yes. Ibrani 13 ayat 15. Kita berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa, perhatikan, korban syukur kepadanya, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi hidup kita itu bisa terekspresi kalau kita mau berkata, kita diekspresikan dengan hidup kita sehari-hari. Ingat saudara, kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Amin. So, mari belajar. Yang ketiga, kita juga perlu belajar penyembahan yang benar dalam sisi apa? Keuangan. Malam hari ini saya mau share kebenaran ini, yang saya berharap setiap kita akan mulai dibukakan kebenarannya. Saya mau berkata, kenapa penyembahan punya hubungan dengan keuangan? Saudara, Anda perlu perhatikan dan perlu Anda mencatat. Coba teliti di rumah, berapa banyak ayat di Alkitab yang berbicara tentang keuangan. Saudara, uang hari itu, bahkan saya mau memberikan sedikit latar belakang. Uang itu muncul diawali itu dari bait suci, saudara. Dalam masa perjanjian lama bangsa Israel, mereka biasa untuk datang ke bait Allah harus membawa persembahan. Dan hari itu persembahan yang mereka bawa itu biasanya dari hasil tanah, dari barang-barang komoditas, ya, baik itu domba, hewan-hewan, jelai, gandum, ya, kurma, kayu, anggur, apapun. Dan hari itu sekali lagi ketika mereka itu punya lokasi atau area, mereka harus berjalan menuju ke bait suci yang cukup jauh, sehingga karena adanya khususnya atau masa yang tidak sesuai, sehingga ketika mereka sampai di bait suci, semua persembahan mereka berada dalam kondisi tidak baik. Oleh karena itu saudara, muncullah hari itu muncullah ide menggantikan sebuah bentuk persembahan mereka kepada uang atau barang berharga. Dan saudara, saya mau berkata, jadi perkara keuangan itu perkara yang sangat penting. Sekalipun seringkali ketika kita mendengar perkataan uang, manusiawi saudara, ya, kedagingan kita itu bisa sensitif. Kadang telinga kita bisa panas. Betul saudara? Kedagingan kita merasa semua itu milik kita. Tapi malam hari ini izinkan saya share kebenaran ini. Mari kita memahami kenapa keuangan sangat penting dibahas di dalam Alkitab. Matius 6 ayat 19 hingga 21 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, kata ini ditekankan ayat yang ke-21. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Betul saudara? Nah, kenapa kata keuangan atau berbicara keuangan itu perkara yang penting? Karena Tuhan tidak mau hati kita melekat. Saudara, sebuah ingatan 1 Timotius 6 ayat 10. Ini adalah sebuah tulisan atau nasihat dari khususnya Paulus, ya. Dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi betapa keuangan adalah perkara yang sangat penting. Dan bagaimana kita bisa mengelola keuangan itu juga mempengaruhi penyembahan kita di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yes. Saudara, perumpamaan yang Yesus tulis bahkan berbicara keuangan, saya mencatat dan saya menemukan ada sekitar lebih 2000 ayat. Wow.
Betapa kata ini atau berbicara perkara ini perkara yang penting. Betapa perkara ini adalah perkara yang ajaib yang kita harus ambil perhatian. Kenapa saudara? Karena kita perlu menyadari bahwa keuangan itu muncul sebetulnya hanya dengan tujuan apa hari itu? Untuk penyembahan. Haleluya. Yes. Sekarang kita akan belajar saudara ya lebih dalam lagi. Dalam Filipi 4 ayat 14 hingga 18 kita akan melihat beberapa prinsip-prinsip. Kita bukan hanya mengabdi hidup kita kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada pemimpin kita, namun kita juga harus punya pengabdian bahkan dalam hal keuangan. Ada amin saudara? Yes. Filipi 4 ayat 14 berkata, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesukaanku. Kamu sendiri juga tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Nah, perhatikan ayat 18. Kini, aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Saya ulangi sekali lagi. Ayat yang ke-18 bagian C. Saudara perhatikan bagaimana struktur level ini. Itu juga hampir sama dengan Roma 12 ayat 1. Dikatakan aku berkelimpahan, Paulus berkata, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, malam hari ini izinkan saya mau mendorong setiap kita. Ada beberapa poin penting kita harus sadar mengenai keuangan, yaitu motivasi pengabdian keuangan adalah untuk Tuhan. Katakan amin. Yes. Giving, ya, money, dedication is for God. Kalau Anda sadari ini, saya percaya konsep penyembahanmu akan mulai berubah hari ini. Ada orang yang dia begitu bisa menyembah, memuji Tuhan, tetapi dia tidak bisa berani untuk membuka keuangan untuk pekerjaan Tuhan. Malam hari ini, mari kita belajar saudara. Ayat 18 itu dikatakan bahwa berkenan, persembahan itu berkenan kepada Tuhan. Pleasing to God. Sebuah pengabdian, ya, saudara perhatikan, apakah uang atau pelayanan selalu diarahkan pada vertikal pada Tuhan dan bukan pada manusia? Saya mau berkata, karena semua itu dari Tuhan, semua milik Tuhan. Dan firman Tuhan menasehatkan juga supaya apapun yang kita lakukan itu kita lakukan buat Tuhan. Kolose 3 ayat 23 jelas berkata apa saudara? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, saat engkau diberkati Tuhan, diberikan Tuhan, dipinjamkan, dititipkan, saya mau pakai bahasa, untuk kita kelola semua yang Tuhan beri. Mari kita punya sikap hati yang benar, punya konsep yang benar memandang harta dan keuangan, bahwa semua itu adalah titipan. Ada amin. Kita hanya pengelola, kita hanya diberi kepercayaan untuk mengelola. So mari saya mendorong, kalau kau mau membangun penyembahan yang benar, jadilah pengelola yang bijak. Ada amin. Pengelola yang bijaksana. Matius 6 ayat 24.
Saya mau membacakan buat kita. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Wow, saudara, jika kita serius perhatikan, kenapa dalam Matius ini jelas seperti mensejajarkan. Dikatakan engkau tidak bisa menyembah dua tuan. Wow, saudara. Bahkan uang itu disejajarkan dengan Tuhan. Ini sebuah peringatan yang sangat serius. Dan saya mau berkata, uang itu ada powernya, saudara. Ya, uang bisa membuat manusia itu senang, damai, puas, betul? Tapi dengan tidak ada uang itu juga hati manusia bisa sedih, kecewa, ya kan? Very sad, sangat-sangat tidak happy. Makanya kenapa di mana hartamu berada, di situ hatimu. Nah, Tuhan tidak mau hati kita itu terfokus dan terikat oleh uang. Ada amin, saudara? Hari-hari ini bahkan saya mau berkata ada beberapa gereja Mormon. Bagaimana dengan sikap hati kita? Bisakah kita punya hati menyembah, mencintai Tuhan dengan benar? Hati-hati. Bukan berarti saya tidak setuju Anda kaya, Tuhan mau kita kaya. Tetapi dapatkah kita dipercaya? Bisakah Anda dipercaya menjadi bendahara-bendahara Tuhan? Pengabdian uang itu merupakan suatu persembahan. Ya, giving is an offering to God. Dalam ayat 18 tadi itu adalah berbicara dedikasi. Apa yang Tuhan berikan buat kita, ya, kita kembalikan kepada Tuhan melalui persembahan kita. Ayat 18 memakai 3 perkara, saudara. Tadi saya bagi tahu. Kata pemberian itu sebuah persembahan yang harum, ya. Kemudian korban yang disukai dan yang berkenan. Saudara, malam hari ini sudahkah uangmu engkau kuduskan menjadi 3 bentuk persembahan? Persembahan yang korban yang disukai dan yang berkenan. Sudahkah selama ini engkau mempersembahkan keuanganmu untuk kemuliaan Tuhan menjadi sebuah persembahan yang harum, korban yang disukai, bahkan yang berkenan di hadapan Tuhan? Haleluya. Saya berdoa saudara mengalaminya. Maka Tuhan akan melihat ada Tuhan mencium bau harum melalui hidup kita. Amin, saudara. Sekarang saya mau membawa kita untuk memahami, saudara, bahwa Paulus, ya, di sini mau berkata bahwa pemberian itu untuk Tuhan harus merupakan pemberian yang terbaik. Pemberian yang kita mau persembahkan buat Tuhan, kalau kita mau menjadikan penyembahan kita benar, saat kita mempersembahkan pemberian untuk Tuhan, kita harus belajar memberi dengan benar. Kita harus belajar memberi yang terbaik, sekalipun saya yakin kita manusia masih jauh dari kata terbaik. Namun mari kita persiapkan diri kita memberi untuk Tuhan yang terbaik. Jangan pernah kita bermain-main. Ada amin, saudara? Ada satu kali peristiwa di mana izinkan saya memberikan contoh sebuah sikap hati untuk memberi. Terkadang kita tidak sadari bahwa ketika kita contohnya jalan-jalan, kita pergi kemana-mana, kita dengan mudah spend our money, betul? Kita membeli ini, membeli itu, ya kan? Bahkan lebih dari, kadang-kadang kalau dalam duit ringgit lebih dari 10 ringgit itu senang. Tetapi saat kita memberi untuk Tuhan, sepertinya berat di dalam hati kita. Saya mau berkata, hati-hati dengan hatimu. Apakah engkau benar mencintai Tuhan? Satu kali saya pernah berjumpa dengan seseorang yang ketika dia memberi persembahan, maaf kata saudara, ya, saya harap jangan ada ya, kepada saudara sikap seperti ini. Dia waktu memberi persembahan, dia hanya asal saja cabut duit.
Dan dia usahakan nilai nominalnya paling kecil dari duit yang ada di walletnya. Dan dia remas-remas itu dan dia lempar di kantong persembahan. Saudara, saya mau berkata, mungkin kita sepelekan hal itu, tapi mata Tuhan ada di mana-mana. Mata Tuhan melihat bagaimana cara engkau memberi. Saudara bayangkan, hidup yang Tuhan berikan buat kita itu percuma. Ada sebuah ilustrasi seorang lelaki ketika dia dibawa ke hospital. Satu kali seorang lelaki ini tiba-tiba mengalami yang namanya kesakitan, sesak di nafasnya. Saat dia ditolak, dorong ke hospital, dan di hospital dia menangis kuat. Seorang bertanya, kenapa engkau menangis? Apakah engkau sakit? Dan dia berkata, bukan karena aku sakit, tapi tangisanku adalah sebuah tangisan penyesalan. Hari itu uncle ini seperti dibuka mata rohnya. Lelaki ini berkata, selama ini aku tidak bisa menghargai anugerah Tuhan. Aku melihat orang di kanan kiriku, mereka bernafas harus pakai tabung gas oksigen, saudara. Dan itu tabung gas oksigen harganya mahal-mahal. Dan dia berkata, selama ini aku tidak bisa menjaga dan mempertanggungjawabkan hidupku. Hidupku hanya asal-asalan, padahal Tuhan memberikan oksigen itu percuma. Tuhan tidak pernah berhitung dengan kita. Saudara, malam hari ini saya mau berkata, mari kita ubah cara penyembahan kita dengan benar. Kalau selama ini kita terlalu berhitung dengan Tuhan, bahkan kita sering berpikir-pikir, saudara, saya mau mendorong setiap umat Tuhan. Ketika engkau menyembah Tuhan dengan keuanganmu, ketika engkau memberikan persembahan, persembahkan seperti engkau beri untuk Tuhan. Ada amin? Mari belajar. Engkau harus berani berkata, aku memberikan keuanganku ini, persembahanku ini hanya untuk Tuhan. Jangan engkau berpikir, jangan-jangan gereja ini akan memakai uang sembarangan. Jangan-jangan pastor ini begini. Jangan-jangan, saudara, itu sudah sikap yang tidak benar. Mari belajar ketika engkau memberi persembahan karena engkau tahu engkau melakukan untuk Tuhan. Ada amin, saudara. Dan biar penyembahanmu itu naik di hadapan Dia. Saudara, mari kita belajar. Dalam Maleakhi, khususnya pasal 1, kalau saudara buka di Alkitab di rumah saudara, ada satu kali di mana Tuhan menegur bangsa Israel. Dalam Maleakhi 1, ya, saya mau baca sekilas saja ayat yang ke-6. Dia berkata, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Dan caranya bagaimana kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetap berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Saudara perhatikan, di perjanjian lama, persembahan yang tidak berkenan, persembahan yang bercacat celah, itu seperti menghina Tuhan. Betapa seriusnya yang namanya teguran Tuhan. So mari kita berubah, ya. Mungkin jika Anda punya keturunan keluarga yang bahkan pernah, ya, dengan matamu engkau melihat tidak menghargai dalam mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Saya mau berkata, jadikan dirimu generasi yang baru. Jadikan dirimu itu ciptaan yang baru. Engkau putuskan sebuah hal yang tak benar, dan biarlah engkau menjadi pribadi yang bisa menjadi teladan. Ada amin. Yes. God deserve the best from us. Jangan lupa itu, saudara. Tuhan merindukan yang terbaik dari persembahan kita, ya. Dan Dialah yang memiliki segalanya. Mari biar kita boleh menjadi pribadi yang bisa mempersembahkan persembahan yang terbaik.
melalui penyembahan hidup kita. Amin. Dan saya tutup dengan satu ayat dari Mazmur 5 ayat 4 berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara, ini Mazmur Daud. Daud tahu memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ya, dorongan saya adalah mari kita belajar mulai hari ini untuk kita mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Ada amin saudara? Mari saatnya kita akan sembah Tuhan. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk menyembah Dia. Hiralaya shikara pakarataya shikara pakara pakarataya si. Hira makara makarataya sikarataya sikarataya shikarataya si. Tuhan, inilah kasih yang Kau berikan buat kami. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Bersama dengan umat-Mu kami naikkan ucapan syukur kami ya Bapa. Kami mau berterima kasih untuk semua cinta-Mu. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk semua didikan-Mu, semua pembentukan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, bahkan semua anugerah berkat mujizat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami saat kami mengalami lembah kekelaman. Engkau gembala kami yang baik. Biar malam hari ini kami mau persembahkan Tuhan yang terbaik dari hidup kami. Sebuah penyembahan yang benar ya Bapa. Melalui pengabdian kami, melalui hidup kami, melalui hati kami, melalui khususnya keuangan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah ada generasi yang berubah di hadapan Tuhan. Kami bukan generasi yang tidak tahu berterima kasih ya Bapa. Tapi kami menjadi pribadi yang tahu mengangkat ucapan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiralaya shikara pakarataya sikarataya. Kirala pakarataya sikarataya. Yes Lord. Hallelujah. Amen. Lord, You are more than anything. You're everything to. Amen. I will never let You go. Never ever let You go. Amen. You're more than anything. We worship You, God. You are more than gold, more than anything. You're everything to me. I will never let You go. Never ever let You go. Sama-sama katakan, Your love is higher, higher than the heaven. Amen. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dalam dari bumi. Amen. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go. Never ever let You go. Your love is higher. Kasih-Mu Tuhan lebih tinggi dari surga ya Bapa. Kemurahan-Mu lebih dalam dari bumi ini ya Tuhan. Amin. I will never let You go. Never ever let You go.
You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. Amen. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Amen. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Tidalaya shikarala pakarataya sikarala pakarataya si. Kasih-Mu lebih tinggi Tuhan. Tidalaya shikarala pakarataya si. Oh, amen. Thank you, Lord. Ya Tuhan, malam hari ini ya Bapa, kami sadari betapa kasih-Mu lebih besar dari emas dan perak. Kami sadari betapa anugerah-Mu melebihi segala yang ada di bumi ini. Biar malam hari ini kebenaran-Mu membebaskan kami, kebenaran-Mu memerdekakan kami, sekalipun tidak menyukakan bagi daging kami. Tapi Aba berdoa biar setiap kami bangkit menjadi generasi yang dipakai oleh Tuhan, meteraikan firman-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Dan biar kami punya penyembahan yang benar mulai hari ini, lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari tradisi kebiasaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas setiap mereka yang live malam ini. Dalam anugerah Tuhan Aba berdoa. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati.